Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afriani Santi dari kelompok 8. Hari ini saya akan memaparkan tentang apa sih pengertian dari layanan perencanaan individu dan dukungan sistem. Yang pertama itu adalah layanan perencanaan individu. Menurut Yusuf, layanan perencanaan individu itu adalah bantuan kepada peserta didik atau konseling agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas sistematik yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman tentang kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman terhadap peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Nah, terus dalam perancangan individu konselor itu ada yang namanya perancangan individu konselor sekolah yang mengkoordinasikan kegiatan secara sistematik dan berkelanjutan serta dirancang untuk membantu siswa serta individu dalam menetapkan tujuan pribadi dan mengembangkan rencana mereka di masa depan. Nah, di konselor sekolah ini biasanya mengkoordinasi kegiatan bantuan bagi seluruh rencana siswa, mengawasi dan menangani proses belajar siswa, terus termasuk menemukan kompetisi dalam area akademis, karir, dan perkembangan pribadi sosial. Nah, di sini juga isi dari layanan perencanaan individu itu meliputi memahami secara khusus tentang potensi dan keunikan perkembangan dirinya sendiri. Dengan demikian, meskipun permintaan dan perencanaan individu ditunjukkan untuk seluruh peserta didik konseling, tapi layanan yang diberikan lebih bersifat individual, terus karena didasarkan atas perencanaan, tujuan, dan keputusan yang ditentukan oleh masing-masing peserta didik konseling. Oke, selanjutnya itu penjelasan layanan dukungan sistem, itu nanti dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dan akan menjelaskan tentang pengertian layanan dukungan sistem. Dukungan sistem adalah komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur, misalnya teknologi informasi dan komunikasi, dan mengembangkan kemampuan profesional konselor secara berkelanjutan yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada konseli atau memfasilitasi kelancaran pengembangan konseli. Nah, di dalam pengembangan konseli terdapat pengembangan jaringan yang dilakukan oleh konselor yang menyangkut kegiatan, konsultasi dengan guru-guru, berpartisipasi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah, menyelenggarakan program kerjasama dengan orang tua maupun masyarakat, ataupun bekerja sama dengan personal sekolah lainnya. Untuk mengembangkan profesionalitas seorang konselor terus harus berusaha untuk menambah pengetahuan dan keterampilannya, misalnya melalui in-service training, ataupun aktif dalam organisasi profesi, aktif dalam kegiatan ilmiah seperti workshop dan lainnya, atau dengan melanjutkan studi ke program yang lebih tinggi. Konselor juga perlu berkonsultasi dan berkolaborasi dengan guru, orang tua, staf sekolah lainnya, pihak institusi di luar sekolah untuk memperoleh informasi dan umpan balik tentang pelayanan bantuan yang diberikan kepada konseli, dan juga untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif bagi perkembangan konseli. Nah, di dalam dukungan sistem terdapat manajemen yang perlu mengembangkan program, merumuskan tujuan layanan BK yang berorientasi dalam pengembangan tugas-tugas pengembangan siswa, mengintegrasikan program BK kepada program pendidikan di sekolah secara keseluruhan, atau menata struktur organisasi dan mekanisme kerja personal yang memungkinkan terjadinya koordinasi, komunikasi, dan jalinan kerjasama di antara mereka. Nah, kegiatan ini merupakan aktivitas konselor yang berhubungan dengan pengembangan profesional secara berkelanjutan. Misalnya, merancang, melaksanakan, dan memanfaatkan penelitian dalam bimbingan konseling untuk meningkatkan kualitas layanan serta sumber data bagi kepentingan kebijakan sekolah dan implementasi proses pembelajaran serta pengembangan program, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi aktivitas pengembangan diri konselor profesional sesuai dengan standar kompetensi konselor,
mengembangkan kesadaran komitmen terhadap etika profesional, berperan aktif dalam organisasi. Di dalam penyelenggaraan bimbingan konseling, perlu juga ditunjang oleh ketersediaan ruangan yang memadai, kelengkapan fasilitas penunjang, misal dokumen, instrumen pengumpulan data, dan kelengkapan administrasi, dan juga ketersediaan anggaran biaya operasional. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, mari kita beralih ke tujuan layanan perencanaan individual dan dukungan sistem. Untuk tujuan perencanaan individual, ialah membimbing siswa untuk merencanakan, memonitor, mengelola rencana pendidikan, karir, dan pengembangan sosial pribadi oleh dirinya sendiri. Di sini, konselor memfokuskan narasumber untuk seluruh siswa dan membantu siswa secara individual untuk mengembangkan dan mengimplementasikan perencanaan pribadi. Yang mana melalui sistem perencanaan individual ini, siswa dapat mempersiapkan pendidikan karir, tujuan sosial pribadi yang didasarkan atas pengetahuan akan dirinya, informasi tentang sekolah, dunia kerja, dan juga masyarakat. Lalu merumuskan rencana untuk mencapai tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Lalu menganalisis apa kekuatan dan kelemahan pada dirinya dalam rangka pencapaian tujuan. Selanjutnya mengukur tingkat pencapaian dirinya dan pengambilan keputusan yang merefleksikan perencanaan dirinya. Di sini, guru hendaknya memberikan prioritas terhadap pemberian bantuan bagi siswa dan mengimplementasikan perencanaan individual dengan fokus siswa, perencanaan pendidikan, dan juga karir. Lalu ada juga contoh materi pendidikan program yang mana diantaranya yaitu penafsiran hasil tes yang standar, aktivitas pengembangan karir, strategi mengatasi transisi melanjutkan sekolah, pra-pendaftaran kursus, membantu siswa dalam melaksanakan riset, dan memperoleh uang bagi siswa sekolah menengah atau pelatihan. Lalu di sini konselor melakukan bimbingan kelompok atau melakukan konsultasi dengan penasihat akademik dan juga orang tua. Mereka bertanggung jawab dalam menjaga keakuratan dan kemaknaan interpretasi hasil tes dan informasi hasil penafsiran lainnya baik bagi siswa, guru maupun orang tua siswa. Di sini konselor melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan informasi pendidikan juga karir, serta prosedur di mana guru memberikan rekomendasi penempatan. Mereka mengajukan rujukan dan konsultasi berkenaan dengan prosedur pemberian rujukan bagi siswa-siswa yang membutuhkan program-program tertentu. Dan di sini seperti siswa berbakat, siswa yang memiliki dua bahasa, siswa yang kritis, pendidikan khusus, pendidikan jabatan, dan juga pendidikan pengganti. Lalu lanjut ke tujuan dukungan sistem. Untuk tujuan dukungan sistem, komponen ini memberikan dukungan kepada konselor atau guru pembimbing dalam memperlancar penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan juga konseling. Sedangkan bagi personil pendidik lainnya adalah untuk memperlancar penyelenggaraan program pendidikan di sekolah ataupun di madrasah. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, sekarang kita masuk ke strategi layanan perencanaan individual dan dukungan sistem. Layanan perencanaan individual. Perencanaan individual meliputi rencana pendidikan, karir, dan sosial pribadi, sehingga rencana tersebut diharapkan dapat diimplementasikan oleh individu yang bersangkutan sesuai dengan kemampuannya. Ada dua strategi yang terdapat dalam perencanaan layanan individual, yaitu penilaian individual atau kelompok. Yang dimaksud dengan penilaian ini adalah konselor bersama dengan siswa menganalisis dan menilai kemampuan, keterampilan, dan prestasi belajar siswa. Dapat dikatakan bahwa konselor membantu siswa menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya, yaitu menyangkut pencapaian tugas-tugas, perkembangan atau aspek-aspek pribadi, sosial belajar, dan karir. Melalui kegiatan penilaian ini, siswa akan memiliki pemahaman, penerimaan, dan pengarahan dirinya secara positif dan
konstruktif. Lanjut, yang kedua adalah individual or small group advisement. Konselor memberikan nasihat kepada siswa untuk menggunakan atau memanfaatkan hasil penilaian tentang dirinya atau informasi tentang pribadi, sosial, pendidikan yang diperoleh untuk 1. Merumuskan tujuan dan merencanakan kegiatan alternatif tujuan yang menunjang pengembangan dirinya atau kegiatan yang berfungsi untuk memperbaiki kelemahan dirinya. Yang kedua, melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan dan perencanaan yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Rahmadita mengenai strategi layanan dukungan sistem. Jadi, sesuai dengan penjelasan sebelumnya, dukungan sistem merupakan komponen layanan dan manajemen yang secara tidak langsung memberi bantuan berupa fasilitas untuk kelancaran perkembangan peserta didik. Nah, jadi di sini ada 3 macam strategi. Yang pertama adalah pengembangan profesional. Jadi di sini guru sebagai konselor berusaha untuk mengupdate atau memperdalam pengetahuan dan keterampilan mereka dalam memberikan pelayanan bimbingan konseling. Nah, lalu bagaimanakah cara mereka untuk mengupgrade pengetahuan mereka ini? Yang pertama, guru dapat mengikuti in-service training yang bertujuan untuk menambah kecakapan, pengetahuan, serta pengalaman dari pendidik. Yang kedua, guru dapat berpartisipasi lebih aktif ke dalam organisasi profesi. Yang ketiga, guru dapat mengikuti kegiatan ilmiah seperti seminar ataupun workshop. Lalu yang terakhir, dengan cara melanjutkan studi ke program yang lebih tinggi atau pasca sarjana. Strategi yang kedua adalah pemberian konsultasi dan berkolaborasi. Strategi ini berkaitan dengan upaya sekolah untuk menjalin kerjasama dengan unsur-unsur masyarakat yang dipandang relevan untuk meningkatkan mutu layanan bimbingan konseling. Jalinan kerjasama ini seperti contohnya dengan pihak-pihak instansi pemerintah, instansi swasta, organisasi profesi seperti ABKIN atau Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, para ahli dalam bidang tertentu seperti psikiater, psikolog, dokter, dan orang tua siswa, MGBK atau Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling, dan juga Dapnaker dalam rangka analisis bursa kerja lapangan pekerjaan. Lalu strategi yang ketiga adalah manajemen program. Di dalam suatu layanan bimbingan konseling itu diharuskan adanya manajemen program untuk membantu pelayanan menjadi lebih sistematis dan bermutu sehingga dapat dijalankan dengan baik sebagaimana mestinya. Jadi sampai di sini saja penjelasan dari kami. Apabila salah hilaf mohon dimaafkan.